anak-anak, bertemu kembali bersama Miss Maria. Pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar tema 9, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, supaya siswa dapat menentukan jenis iklan berdasarkan bentuknya, mengetahui manfaat zat tunggal dan campuran dalam kehidupan sehari-hari, memahami bahasa iklan, mengetahui campuran homogen dan campuran heterogen dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, mengenal teknik ikat dalam pembuatan batik jumputan. Kita masuk materi kita yang pertama, yaitu muatan bahasa Indonesia. Jenis iklan berdasarkan bentuknya. Nah, berdasarkan bentuknya, iklan media cetak dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama iklan baris. Iklan baris adalah iklan yang disajikan dalam bentuk beberapa baris dalam kolom yang sangat terbatas. Iklan baris biasanya ditulis singkat atau pendek. Nah, berikut adalah contohnya. Seperti ini. Kenapa dibuat singkat atau pendek? Karena untuk menampilkan iklan baris ini perlu biaya. Nah, supaya biayanya kecil, jadi dibuatlah singkat atau pendek. Kemudian yang kedua, iklan kolom. Iklan kolom adalah iklan yang disajikan dalam bentuk kolom. Iklan kolom terdiri atas gambar atau foto dan kalimat. Berikut adalah contohnya. Ini adalah contoh iklan kolom. Nah, jenisnya ini adalah iklan penjualan ya anak-anak. Selanjutnya kita kembali mengingat tentang bahasa iklan. Jika di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang bahasa iklan, nah kali ini ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam iklan tersebut bagaimana? Nah, ada 4 ya anak-anak. Yang pertama, pilihan kata yang singkat, logis, jelas, dan sopan. Bahasa yang menarik, pilihan kata yang mampu mempengaruhi masyarakat, pilihan kata yang menonjolkan informasi penting sebuah produk atau jasa. Itulah ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam iklan. Selanjutnya kita ke muatan IPA. Tentang manfaat zat tunggal dan campuran dalam kehidupan sehari-hari. Perlu anak-anak ketahui, campuran adalah gabungan dari dua materi atau zat atau lebih yang sifat materi zat penyusunnya tidak hilang sama sekali, jadi tetap ada. Nah, di sini ada beberapa contoh dari zat campuran. Udara, air laut, larutan gula, larutan garam, air teh, air kopi, kuningan, perunggu, dan air deterjen. Ini adalah contoh-contoh dari campuran ya anak-anak. Kemudian, manfaat zat tunggal dan campuran. Dalam hal ini kita akan membahas tentang udara dan air. Udara merupakan benda yang tidak terlihat oleh mata manusia. Namun, udara sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Udara tersusun atas berbagai jenis gas seperti hidrogen, oksigen, nitrogen, karbon, dan argon. Oleh karena itu, udara termasuk campuran karena terdiri dari beberapa jenis gas. Udara yang bersih apabila dihirup manusia akan menyehatkan tubuh, tetapi udara yang tercampur zat-zat lain seperti contohnya asap rokok, asap kendaraan bermotor, dan asap pabrik itu akan merugikan kesehatan manusia. Jadi udara yang bersih itu baik, udara yang sudah tercampur dengan zat lain itu akan merugikan kesehatan manusia dan akan menimbulkan penyakit, berbagai penyakit dalam tubuh manusia ya anak-anak. Kemudian yang kedua, air. Air sangat penting bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, air ini biasa digunakan oleh manusia untuk minum, memasak, mandi, mencuci, dan menyiram tanaman. Dan masih banyak lagi lainnya ya anak-anak. Kemudian, meskipun air termasuk zat tunggal, namun air ini tersusun atas dua unsur, yaitu hidrogen dan oksigen. Hidrogen dan oksigen dalam air tidak dapat dipisahkan dengan cara fisika. Namun, air dapat dipisahkan melalui reaksi kimia tertentu menjadi unsur-unsur penyusunnya.
yaitu adalah manfaat udara dan air dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian campuran homogen dan campuran heterogen dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak perhatikan, di sini ada gambarnya. Contoh campuran homogen itu dan campuran heterogen. Nah, contohnya yang homogen itu teh. Berarti campuran air dengan teh menjadi larutan. Di sini contohnya larutan gula, larutan garam dan sirup. Kemudian campuran heterogen. Nah, ada contohnya campuran pasir dan air dengan minyak, dan serbuk besi dengan serbuk belerang. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya, campuran homogen dan campuran heterogen dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak. Kita ke muatan SBDP. Kali ini kita akan membahas tentang teknik ikat dalam pembuatan batik jumputan. Nah, seperti pada gambar yang ada di layar kalian, ini adalah karya pada gambar disebut dengan batik jumputan ya anak-anak. Ini adalah salah satu contohnya. Nah, batik jumputan itu termasuk hasil karya seni rupa daerah. Batik jumputan dibuat dengan teknik ikat celup untuk menciptakan gradasi warna yang menarik. Ragam hias atau motif pada batik jumputan tergantung dari alat bantu yang digunakan untuk membuat kain batik dan teknik mengikat kainnya. Nah, sebelum kita membuat karya batik jumputan, yang perlu kita persiapkan alat dan bahan untuk membuatnya adalah kain putih, kemudian karet gelang, atau karet gelang ini bisa diganti dengan tali rafia. Kesumba itu adalah pewarnanya, kemudian bisa menggunakan uang logam, dan ember untuk merendam kain yang sudah kita beri warna. Selanjutnya, setelah kita menyiapkan alat dan bahannya, teknik-teknik ikat tersebut ada bermacam-macam, yaitu yang pertama ada teknik ikat mawar. Teknik ikat mawar menghasilkan pola lingkaran. Cara membuatnya dengan menjumput kain kemudian mengikat bagian dasar jumputan menggunakan tali karet. Nah, berikut adalah tekniknya dan hasilnya seperti itu ya anak-anak. Yang kedua, teknik ikat mawar berbelit atau ledakan matahari. Cara pembuatan pola ikatan mawar berbelit hampir sama dengan pembuatan ikat mawar yang di teknik pertama tadi. Setelah bagian dasarnya terikat, selanjutnya teruskan dengan membuat ikatan spiral menuju puncak jumputan. Ikatan tali yang lebih banyak akan menghasilkan pola lebih rumit. Nah, seperti ini contohnya. Ini adalah tekniknya, kemudian hasilnya seperti itu. Yang ketiga, teknik ikatan donat atau mawar ganda. Ikatan donat menghasilkan pola lingkaran berlapis. Cara membuat ikatan ini dengan menjumput kain sesuai kebutuhan. Kemudian memegang bagian dasar kain menggunakan tangan kiri, selanjutnya tekan bagian ujung jumputan ke arah bawah, kemudian ikat kencang. Seperti ini contohnya, tekniknya, dan hasilnya. Yang keempat adalah teknik ikatan garis. Ikatan garis dibuat dengan cara membuat beberapa buah garis bantu pada kain menggunakan kapur atau pensil. Selanjutnya, kain dilipat menurut garis dan diikat kuat-kuat. Nah, seperti ini. Nanti hasilnya seperti itu juga. Yang terakhir adalah teknik mengikat benda. Teknik ini dilakukan dengan cara mengikat benda yang ukurannya beragam. Contoh, kelereng yang diikat dengan teknik ikat mawar kecil. Jika ikatan dipasang berjajar, maka pula yang dihasilkan berupa jajaran lingkaran yang beragam. Berikut tekniknya dan hasilnya seperti itu.
Proses membuat batik jumputan motif sederhana. Jadi ini adalah prosesnya, tahapannya seperti ini ya anak-anak. Ada anak-anak siapkan kompor, kemudian isi dengan pewarna. Sebelumnya kain sudah diikat-ikat ya anak-anak. Setelah kain diikat-ikat, masukkan ke dalam rebusan air yang sudah diberi pewarna tadi. Kemudian setelah terlihat kain sudah berwarna, angkat kain kemudian jemur. Setelah kering, buka ikatan kain tersebut. Setelah dibuka, bilas kain dan kemudian jemur kembali sehingga terlihatlah hasilnya. Nah, ini adalah contoh hasil dari batik celup. Jadi yang putih-putih itu adalah bekas ikatan karetnya ya anak-anak. Terlihat sangat indah ya. Anak-anak bisa mencobanya di rumah, tapi saat mencoba membuat batik jumputan ini harus didampingi oleh orang dewasa karena harus menggunakan kompor. Itu berbahaya jika kalian lakukan sendiri. Nah, berikut ini adalah contoh batik jumput hasilnya ya anak-anak. Terlihat sangat indah sekali. Jika kalian membuat batik jumput, kalian bisa memilih warna yang menurut kalian indah. Jadi bisa dikreasikan sendiri tanpa dibatasi warna-warna apa saja. Ini bebas. Ini adalah batik jumput. Baiklah anak-anak, itulah materi yang dapat disampaikan pada pembelajaran kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan kalian pahami. Ingat, tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan sampai jumpa.